Perintah Kaisar Naga. Bab 381 sampai dengan 390. Audiobook Novel Silat. Episode 39. Dev berdiri di atas ring saat ini, menyaksikan harimau ganas yang telah berubah menjadi energi internal yang hendak menerkamnya. Pada saat ini, Dev memiliki ide yang berani, seni Ningsin dapat menaklukkan segalanya, dan dapat menyerap semua kekuatan spiritual dan energi lawan ke dalam tubuhnya. Tapi Dev tidak bisa selalu berburu dan menyerap energi orang lain demi kultivasi, bukankah itu kultivator kejam? Karena tidak dapat langsung diserap dari tubuh orang lain, dapatkah energi yang dilepaskan ini diserap oleh diri sendiri? Sambil memikirkannya, Dev merapalkan teknik konsentrasi hati, mengulurkan tangannya, dan langsung melawan harimau ganas itu. Dev tidak mengerahkan kekuatan apapun, selama Dev memberikan serangan kuat, harimau ganas yang berubah dengan energi ini pasti akan langsung hilang oleh pukulan itu. Dev saat ini hanya ingin membawa energi ini ke dalam tubuhnya, dan teknik konsentrasi hati terus berputar jauh dan luas, dan mulai menyerap energi ini. Ring di bawah kaki Dev mulai retak, dan benturan besar menyebabkan kakinya sedikit menekuk. Melihat ini, semua orang berbicara dengan suara rendah. Dev ini masih muda, dan dia jelas bukan lawan Danny Jiang. Mampu bertahan sampai sekarang, pemuda ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Yuki meraih sudut pakaiannya dengan kedua tangan, telapak tangannya penuh keringat. Tuan Chen akan kalah, saya harus menyelamatkannya. Fata menggertakkan giginya dan berdiri dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya. Bahkan jika dia kehilangan nyawanya, Fata tidak akan membiarkan Dev dalam bahaya. Yansen menarik Fata dan berkata, Anda tidak dapat membantu Tuan Chen dengan kondisi Anda saat ini. Mari kita lihat dulu, Tuan Chen tidak akan mudah dikalahkan. Meskipun Yansen mengatakan ini, dia juga sangat cemas di dalam hatinya. Dia mulai membenci dan khawatir tentang mengapa dia begitu tidak kompeten. Ketika dia berada di Hongcheng, Yansen adalah kaisar bawah tanah, mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan, jadi Yansen juga mengabaikan latihan. Tetapi ketika dia sampai di sini, hati Yansen menjadi kecil, dan dia mulai menyesal bahwa dia tidak bekerja keras. Di atas ring saat ini, Danny memelototi Dev. Dia tidak menyerang, tetapi menyaksikan Dev menahan kekuatannya. Danny berkata dengan suara suram dan dingin. Aku akan membiarkanmu mati perlahan, membiarkanmu mati dalam ketakutan. Dev tidak memperdulikannya, tetapi dia tetap menjalankan teknik konsentrasi hati dan menyerap energi di sekitarnya. Karena itu adalah pertama kalinya, Dev tidak terlalu terampil, dan masih banyak hal yang perlu dieksplorasi. Namun, Dev dapat merasakan energi di sekelilingnya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya, dan kemudian disimpan dalam dantiannya, tetapi dia hanya dapat menggunakannya setelah menyempurnakannya. Perlahan, harimau ganas yang diubah menjadi energi mulai menjadi lebih lemah, dan akhirnya menghilang, dan Dev juga masih berdiri tegak, dan kakinya sudah masuk jauh ke dalam ring. Ketika Danny melihat bahwa Dev tidak terluka, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki keterampilan. Kemampuan apa yang kamu miliki, bahkan jika kamu menggunakannya untuk melawanku, tubuh putramu masih tergeletak di tanah. Biarkan dia membenci ayahnya di neraka, tidak ada yang akan membalaskan dendamnya. Dev sengaja membuat marah Danny, dia ingin menguras semua energi dari Danny. Dalam situasi seperti itu, Dev belum pandai langsung mengambil tindakan dan menyedot Danny langsung menjadi kering. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk membuat marah Danny dan membiarkannya dia melepaskan semua energinya. Benar saja, kata-kata Dev membuat Danny marah, dan tubuhnya naik ke udara. Wah, kamu terlalu gila. Danny, yang melayang di udara, memiliki energi samar yang mengembun di sekujur tubuhnya, dan energi ini semua berubah menjadi pisau tajam, dan kemudian menjadi tetesan hujan dan jatuh ke arah Dev. Ketika Dev melihat adegan ini, dia tidak menghindar, tetapi dia menggerakkan tubuhnya dengan cepat dan bertemu dengan pisau tajam yang berubah menjadi energi yang kuat. Saya melihat bahwa setelah bilah tajam itu menyentuh tubuh Dev, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Ini. Mata Danny tiba-tiba melebar, dan ekspresinya sangat terkejut. Semua orang yang hadir juga berseru, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya.
Kekuatan master kekuatan internal sangat kuat. Bagaimana mungkin setelah energi menyentuh tubuh, itu langsung menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Seseorang menebak. Mungkinkah Dev ini tahu jurus lonceng emas dan baju besi? Dengan kalimat ini, mata semua orang beralih ke orang-orang di aula gerbang besi yang juga berada di venue. Itu karena hanya orang-orang di aula gerbang besi di ibu kota provinsi yang bisa menggunakan jurus lonceng emas dan baju besi. Ketua gerbang besi, Tiemen melihat semua orang menatapnya, wajahnya malu, dan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Baju besi dan lonceng emas tidak dapat mencegah serangan master kekuatan internal. Semuanya, jangan lihat aku. Ketua gerbang besi Tiemen telah berpacu dalam hatinya saat ini. Dia bahkan awalnya ingin membalas dendam kepada Dev 2 hari yang lalu. Sekarang dia melihat kekuatan Dev, dia bahkan bukan kentut di hadapan Dev. Dev menatap Dani yang terkejut dan tersenyum dingin. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Jangan ragu untuk menggunakannya. Dani menatap Dev, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, di kotak keluarga Jiang di belakang panggung, pria bertopi itu akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Dev. Dev sepertinya merasakan sesuatu, dan menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan pria bertopi itu menatapnya. Kali ini Dev akhirnya melihat wajah pria itu, ternyata pria tua. Dev hanya meliriknya dan tidak peduli, tetapi berkata kepada Dani, saya membunuh putra Anda, dan saya membunuh keluarga putri Anda. Apakah Anda tidak ingin membalas dendam? Ayo, saya sekarang berada tepat di depan Anda. Dev terus memprovokasi Dani, tetapi Dani tidak terburu-buru kali ini, tetapi menatap Dev dengan kerutan. Meskipun kekuatan Dani telah berlipat ganda setelah memakan pil ledakan, energi di tubuhnya tidak ada habisnya. Jika terus dikonsumsi seperti ini, dalam 2 putaran lagi, Dani takut energinya akan habis dan dia akan menjadi domba yang siap disembelih. Melihat Dani tidak tertipu, Dev mendengus dingin, karena kamu tidak berani mengambil tindakan, maka aku yang akan bertindak. Setelah Dev selesai berbicara, auranya tiba-tiba menyapu seperti ledakan. Di seluruh tempat, itu seperti embusan angin menyapu, dan meja dan kursi terlempar kemana-mana. Arena yang kokoh tidak bisa lagi menahannya, dan mulai runtuh dari kaki Dev. Setelah debu menghilang, tubuh Dev berdiri di atas reruntuhan, tetapi auranya tidak pernah berkurang. Momentum yang menakutkan membuat Dani harus memancarkan semua energinya untuk melawan. Kaki Dev ditangguhkan, dan seluruh tubuhnya terbungkus kabut samar, memandang Dev seperti malaikat. Mata Dani penuh dengan kengerian, dia bisa merasakan energinya terkuras dengan cepat, seolah tersedot oleh seseorang. Ketika Dani menyadari ada sesuatu yang salah, dia ingin menarik energinya, tetapi langsung menyadari bahwa tubuhnya hampir habis, dan semua energinya tersedot. Kamu, siapa kamu? Dia berteriak keras. Mata Dani dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya, dan sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Dev membuatnya marah lagi dan membiarkannya mengambil tindakan. Ternyata Dev menyerap energinya. Dengan cara ini, mengapa Dev membiarkan bilah tajam yang diubah oleh energi itu ke tubuhnya? Dev memandang Dani dengan acuh tak acuh, seperti sedang melihat orang mati. Aku akan membunuhmu. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Wajah Dani menjadi sangat pucat, dan tubuhnya tanpa sadar mundur, tetapi reruntuhan di bawah kakinya membuat Dani terjatuh. Setelah bangun, Dani terus melangkah mundur, tubuhnya penuh debu, dan dia sangat malu. Kali ini, semua orang tercengang, dan mereka tidak mengerti mengapa Dani menjadi sangat malu, dan ekspresinya sangat ketakutan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa kekuatan Dani telah diserap oleh Dev, dan sekarang siapapun yang datang dapat membunuh Dani dengan mudah. Dev bertanya dengan dingin. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu? Mata Dani tiba-tiba melihat pria dengan topi di kotak keluarga Jiang di bawah panggung, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dev, tunggu sebentar, aku akan menemukan seseorang untuk segera membersihkanmu. Setelah Dani selesai berbicara, dia berkata dengan hormat kepada orang yang mengenakan topi, tolong Guru Buhwo untuk mengambil tindakan dan menyelesaikan kesusahan keluarga Jiang saya. Keluarga Jiang saya pasti akan membalas Tuan Buhwo, dan saya bersedia untuk mendedikasikan semua bahan obat-obatan untuk Tuan Buhwo. Pada saat ini, Dani hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Adapun pil yang memperpanjang hidup, itu tidak penting.
Sekarang hidupnya tidak dijamin, apa gunanya pil yang memperpanjang hidup? Jadi Dani berencana untuk menggunakan semua bahan obat dari keluarga Jiang untuk bantuan dari seorang master. Mendengar Dani menyebutkan bahan obat, mata Dev juga cerah. Dia sekarang telah mencapai tingkat ke-9 pelatihan Qi, dan membutuhkan banyak energi spiritual untuk menerobos ke tahap pembangunan fondasi. Sekarang keluarga Jiang memiliki bahan obat, hati Dev tiba-tiba gembira. Dani, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tuan Buho diam-diam sangat gembira. Jika dia bisa mendapatkan kumpulan ramuan obat ini ke tangannya sendiri, kekuatannya akan sangat meningkat. Masalahnya adalah ramuan obat ini juga dapat memungkinkannya untuk memperbaiki pil afrodisiak. Jika tidak, jika ada 2 pil afrodisiak, dia tidak perlu membunuh 2 gadis setiap hari, dan dia tidak tahan. Dani berkata dengan rendah hati. Tuan Buho, saya, Dani Jiang, berbicara yang sebenarnya, bagaimana mungkin saya bisa berbohong di depan begitu banyak orang, apalagi saya tidak berani berbohong kepada Tuan Buho. Baiklah. Tuan Buho melepas topinya dan perlahan berjalan menuju Dev. Setelah semua orang melihat guru Buho, mereka berbisik tentang Buho itu. Siapa orang ini? Terlihat bagus. Saya tidak tahu, bukankah seharusnya seorang ahli yang diundang oleh keluarga Jiang, melihat penampilan abadi ini, itu pasti sangat kuat. Tuan Buho berdiri di hadapan Dev, melirik Dev dan berkata, anak muda, kamu sangat kuat dan berbakat. Jika kamu menganggapku sebagai gurumu, aku berjanji bahwa dalam 2 tahun, tidak seorang pun di seluruh provinsi Jiangbei akan menjadi lawanmu, dan aku jamin keluarga Jiang tidak akan berani mengganggumu lagi. Tuan Guru. Dani sedikit terkejut dan berteriak dengan mata terbelalak. Dev adalah musuhnya yang membunuh putra dan putrinya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dani tidak bisa membiarkan Dev pergi. Diam. Tuan Buho mengerutkan kening dan berkata dengan tajam. Dani segera menutup mulutnya, meskipun dia tidak rela, dia tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. Tuan Buho memandang Dev dan melanjutkan. Bagaimana menurutmu? Jadilah muridku, tapi orang tidak punya kesempatan jika kepalanya hancur. Dev bertanya dengan main-main. Jika kamu ingin menjadi guruku, kamu harus memiliki keterampilan nyata. Apakah kamu memiliki keterampilan? Karena kamu menanyakan itu, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa yang benar-benar mampu aku lakukan. Setelah Tuan Buho selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan benda bulat gelap dari tangannya, dan kemudian tiba-tiba jatuh ke tanah. Bang! Rendah. Setelah ledakan, seluruh tempat langsung diselimuti asap, dan asap hitam masih mengepul, dan tidak ada yang bisa dilihat di sisi yang berlawanan. Kali ini banyak yang panik, bahkan ada yang mulai berlarian, saling dorong dan berteriak satu persatu. Namun, segera kabut hitam menghilang, dan semua orang kembali tenang. Namun, ketika semua orang melihat ring itu, semua orang tercengang, karena mereka melihat bahwa ring yang runtuh telah kembali utuh saat ini, dan Dev dan Tuan Buho berdiri di atas ring. Ya Tuhan, bukankah ini metode peri? Orang ini jelas bukan ahli bela diri. Aku tidak merasakan energi darinya, lelaki tua ini pasti peri. Di mana keluarga Jiang menemukan bantuan abadi semacam ini, aku harus menemukannya satu. Semua orang di antara penonton berseru dengan takjub, pemandangan seperti itu telah melampaui imajinasi mereka. Mendengar seruan semua orang di antara hadirin, wajah guru Buho penuh dengan kebanggaan. Tuan Buho bertanya pada Dev. Anak muda, dengan kemampuan ini, bisakah aku menjadi tuanmu? Dev tersenyum dingin, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin keterampilan nyata, bukan trik. Meskipun ilusi Anda kuat, Anda tidak dapat menyembunyikannya dari saya. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan melihat cahaya keemasan yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, ketika semua orang melihat ring itu, mereka semua tercengang. Pada saat ini, ring arena kembali ke kondisinya yang baru saja runtuh lagi. Dev dan Tuan Buho itu berdiri di atas reruntuhan. Perubahan bolak-balik membuat semua orang terpana, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, wajah Tuan Buho mulai terlihat jelek, matanya sedikit menyipit. Saya tidak berpikir bahwa Anda sebenarnya adalah seorang kultivator. Jika itu masalahnya, maka saya akan mengantar Anda ke jalan.
Setelah Master Buhwo selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan 8 buah catur hitam, dan kemudian membuangnya, tetapi tidak ke arah Dev. 8 bida catur mendarat, dan 8 sinar cahaya naik dalam sekejap. Kedelapan sinar cahaya ini menyelimuti Dev dan Tuan Buhwo. Tuan Buhwo berkata dengan bangga. Tidak peduli seberapa tinggi teknikmu, kamu tidak dapat menggunakannya dalam formasi perangkap rohku. Benarkah? Dev mencibir, tetapi tidak banyak bicara. Setelah melihat Tuan hari ini tanpa kebingungan, dia juga bisa menjadi sumber daya untuk kultivasinya. Sialan, apa ini? Apakah ini metode abadi? Ini adalah metode bertarung. Terlalu bagus, ini bukan metode peri, lelaki tua ini pasti peri. Ini bukan makhluk abadi, lelaki tua ini seharusnya penyihir, dan ini hanya mantra. Kudengar ada banyak penyihir di Provinsi Barat Daya, dan beberapa penyihir membangkitkan roh atau hantu. Mereka yang mengetahuinya mulai menjelaskannya, jika tidak semua orang akan terkejut, dan mereka belum pernah melihat dunia. Dalam formasi perangkap roh saat ini, Tuan Buhwo berkata kepada Dev lagi, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Anda sangat berbakat. Jika Anda belajar dari saya, Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Dev bisa merasakan kehadiran energi spiritual yang kuat dari dada Guru Buhwo. Ini seharusnya menjadi kesempatan terakhir yang akan saya berikan kepada Anda. Harta apa yang masih ada di tangan Anda, keluarkan dan berikan kepada saya, mungkin saya bisa mengampuni Anda. Tuan Buhwo terkejut, buru-buru mengencangkan pakaiannya, dan menatap Dev dengan waspada. Nak, kamu berani menargetkan hartaku? Hati-hati, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Di tangan Tuan Buhwo, ginseng berusia 1000 tahun yang diberikan oleh keluarga Jiang ini adalah harta karun, jadi Tuan Buhwo selalu membawanya. Dev menjadi sedikit tidak sabar. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Oke, teriak Master Buhwo, dan kemudian tubuhnya langsung menghilang ke dalam formasi perangkap roh. Ketika sosoknya muncul lagi, Master Buhwo telah muncul di belakang Dev. Sebuah telapak tangan hendak menampar punggung Dev. Dev mencibir dengan dingin, dan menggenggam pergelangan tangan Master Buhwo dengan backhand-nya. Tuan Buhwo terkejut, dan tubuhnya menghilang lagi. Karena kamu hanya tahu cara berlari, maka aku akan menghancurkan formasimu dan kita lihat bagaimana kamu bisa berlari lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih seberkas cahaya dengan satu tangan, dan melihat bahwa seberkas cahaya itu langsung tersedot ke tubuh Dev. 8 sinar cahaya semuanya diserap oleh Dev, dan bahkan bidak catur di tanah dihancurkan berkeping-keping oleh Dev. Sosok Tuan Buhwo muncul seketika, dan kemudian dia menatap Dev dengan ngeri. Tuan Buhwo tampak terkejut. Kamu benar-benar menghancurkan formasi perangkap rohku? Dev mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi jijik. Metode formasi perangkap roh ini sangat rusak. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, kamu ingin menerimaku sebagai murid? Sungguh lelucon. Tuan Buhwo benar-benar kesal dengan Dev. Nak, jangan sombong. Saya melihat bahwa Tuan Buhwo mengeluarkan beberapa pot tanah liat hitam dan meletakkannya di depan tubuhnya. Total ada 5, yang masing-masing disegel dengan kertas kuning. Melihat Tuan Buhwo mengeluarkan pot-pot ini, mata Dev berbinar, dia sudah menebak apa yang ada di dalamnya. Sangat menarik ketika bertemu dengan Guru Buhwo ini semua adalah hal yang dapat membantu latihan Dev. Pada saat ini, Tuan Buhwo mengeluarkan mantra, dan di antara jari-jarinya, mantra itu benar-benar terbakar di tangannya. Segudang hantu memakan hati, aku perintahkan kalian keluar. Mantra pembakaran di tangan Tuan Buhwo dibuang, dan mantra pada 5 pot tanah liat hitam juga dibakar, diikuti oleh suara tangisan hantu marah dan serigala melolong di seluruh tempat. Kali ini, banyak orang di antara hadirin sangat ketakutan sehingga mereka menyusutkan tubuh mereka, masing-masing berkeringat dingin, dan Yuki sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat, dan Fata memeluknya. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi gelap, dan dari 5 pot tanah liat, hantu mulai terbang keluar satu persatu, dan mereka sangat menakutkan. Orang yang melihat adegan ini, semuanya setengah takut dan setengah mati, bahkan beberapa langsung pingsan karena takut. Yansen menatap hantu dengan cermat, dan dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Hantu-hantu itu mengelilingi Tuan Buhwo, dan Tuan Buhwo memandang Dev,
dan melihat bahwa Dev sangat tenang, tanpa panik sedikit pun, dia tidak bisa menahan kerutan. Kamu tidak takut sama sekali? Aku bukan anak kecil, apa yang harus ditakuti? Lakukan saja kemampuanmu. Dev mencibir, berharap Guru Buhuo akan mengambil tindakan lebih cepat. Anda harus tahu bahwa hantu-hantu ini adalah sumber terbaik untuk Dev berlatih. Tuan Buhuo menggertakkan giginya, ini adalah akhir dari masalah ini, dan dia hanya bisa bertarung. Serang! Tuan Buhuo memerintahkan hantu-hantu itu untuk menyerang Dev. Hantu-hantu ini menunjukkan gigi dan cakar mereka, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Dev. Dev memiliki sedikit senyum di wajahnya, dan setelah hantu itu mendekat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas. Beberapa hantu tertangkap basah, semuanya tersedot ke perut oleh Dev, dan yang tersisa melarikan diri dengan panik. Bagaimana mungkin Dev melepaskan sumber daya kultivasi yang begitu bagus? Saya melihat sosok Dev berkedip, dan hantu yang melarikan diri ditangkap satu persatu, dan kemudian semuanya dimakan oleh Dev. Tuan Buhuo menjadi bodoh, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ini adalah kartu truf terakhirnya, dan dia diam-diam membangkitkan hantu-hantu ini. Lembah Suanyue memiliki aturan, dan tidak masalah untuk membangkitkan hantu, tapi tidak diperbolehkan untuk meningkatkan hal-hal ini. Dan semua orang di antara penonton melihat bahwa Dev telah memakan semua hantu, beberapa orang tidak tahan lagi dan muntah. Setelah Yuki melihatnya, hatinya bergejolak untuk sementara waktu, dan dia muntah. Dia merasa sangat jijik, aku takut setelah melihat ini, Yuki akan memiliki bayangan psikologis. Jika Dev ingin bercumbu dengan dia di masa depan, itu akan sedikit lebih sulit. Lari. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Master Buhuo berteriak keras, dan kemudian tubuhnya langsung melompat ke belakang, dan buru-buru berlari keluar. Tuan Buhuo mengatakan ini kepada keluarga Jiang, bukan karena dia dengan baik hati mengingatkan keluarga Jiang, tetapi dia berharap bahwa segera setelah keluarga Jiang melarikan diri, Dev pasti akan mengejar keluarga Jiang, sehingga dia bisa melarikan diri. Tetapi siapa yang tahu bahwa Dev sama sekali tidak peduli keluarga Jiang sama sekali, tetapi mengejarnya secara langsung. Dani melihat bahwa Guru Buhuo telah dikalahkan, dan dia akan melarikan diri dengan keluarga Jiang, dan bahkan jasad Delvin ditinggalkan begitu saja. Tetapi ketika keluarga Jiang hendak pergi, mereka melihat Rei Wu langsung memimpin orang untuk mengepung keluarga Jiang. Rei Wu berkata kepada Dani Jiang, "Jiang tua, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini." Dani bertanya pada Rei dengan marah. "Wu tua, apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Jiang saya dan keluarga Wu Anda tidak memiliki keluhan, jadi kenapa Anda menghentikan dari saya?" Rei berkata dengan wajah dingin. "Dani Jiang, kamu membunuh Kelvin Sun, dan sekarang ingin melarikan diri." "Kamu," Dani menunjuk Rei dan hampir mati karena marah, tetapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, dia tidak bisa melakukan apapun kepada Rei Wu. "Jiang tua, hari ini adalah hari kematianmu." Fata menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan orang-orang dari aula Fata juga mengepung Dani Jiang dan keluarga Jiang. Pengurus rumah tangga Lao Liu berkata kepada Dani, "Tuan, Anda pergi-pergi saja, saya akan menahan mereka dengan beberapa pengawal keluarga." "Lao Liu, kamu harus lebih memperhatikan." Dani memberitahu kepada pengurus rumah tangga, Lao Liu. Pengurus rumah tangga Lao Liu mengangguk, dan kemudian berteriak, "Bunuh." Dalam sekejap, bawahan keluarga Jiang bergegas keluar, dan dua pengawal pribadi keluarga Jiang bergegas keluar untuk melindungi Dani. Meskipun Fata terluka, suaranya masih tajam. Semua orang di aula Fata dengarkan perintah ini. Tidak ada satupun dari keluarga Jiang yang akan selamat, semuanya harus dibunuh. Seperti yang diperintahkan. Motivasi yang begitu bagus. Semua orang di aula Fata meraung marah, mengambil senjata mereka dan bertarung melawan keluarga Jiang. Keluarga Wu saya juga di sini untuk membantu membereskan sampah. Setelah Rei selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan orang-orang dari keluarga Wu segera bergabung dengan kelompok pertempuran dan meluncurkan serangan terhadap keluarga Jiang. Dan Rei sendiri menghentikan Dani yang berdiri bersama dua pengawal pribadi keluarga Jiang yang melindungi Dani. Untuk sementara waktu, seluruh tempat itu penuh dengan kekacauan, dan ada tunggul dan lengan yang patah di mana-mana, dan darah mengalir.
Klan lain sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi satu persatu. Klan besar ini saling bertarung, dan klan kecil ini harus bersembunyi sejauh mungkin agar tidak menjadi korban. Di luar venue, mendengarkan jeritan memekakkan telinga dan ratapan di venue, Li Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Hans Li. Tuan Li, kita. Tanpa menunggu Li selesai, Hans menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya bertanggung jawab untuk bagian luar, dan jangan khawatir tentang bagian dalam. Setelah hari ini, seluruh kekuatan di ibu kota provinsi akan berubah. Li tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya penuh kecemasan, dia takut Dev dan Yuki akan berada dalam bahaya di dalam. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 10 menit. Di bawah serangan aliansi Aula Fata dan keluarga Wu, keluarga Jiang banyak yang mati dan terluka. Melihat mayat-mayat bergelimpangan, wajah Dani penuh dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tubuh yang awalnya penuh energi, itu dihisap oleh Dev, dan tidak ada cara untuk pulih sekarang. Pada saat ini, Dev memegang Tuan Buhwo di tangannya. Pada saat ini, Tuan Buhwo tidak lagi memiliki penampilan perih, seperti anjing kampung yang hilang, dengan kepala tertunduk dan wajahnya penuh kengerian. Melihat mayat di venue, Dev sudah menebak apa yang sedang terjadi, dan melemparkan Master Buhwo ke arah Dani dan melemparkannya langsung ke kaki Dani. Melihat penampilan Tuan Buhwo, Dani tahu bahwa dia takut dia akan mati hari ini, dan bahkan bantuan terbesar, Tuan Buhwo, seperti ini, jadi nasibnya bisa dibayangkan. Dev memandang Tuan Buhwo yang sedih dan bertanya, apakah kamu masih melarikan diri? Tuan Buhwo buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak akan lari. Selama Tuan Chen membiarkan saya pergi, saya bersedia menjadi kuda dan sapi untuk Tuan Chen, dan mempersembahkan ginseng berusia 1000 tahun untuk Tuan Chen. Dengan kemampuanmu, apakah kamu masih ingin jadi bawahanku? Dev mendengus dingin, menatap Tuan Buhwo dan berkata, aku membunuhmu, ginseng berusia 1000 tahun itu tetap menjadi milikku, mengapa aku harus melepaskanmu? Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh sihirmu. Setelah Dev berbicara, dia mengangkat telapak tangannya sedikit, siap untuk melambai. Tuan Buhwo memandang Dev dengan ngeri dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku, aku dari lembah Suanyue di barat daya. Jika kamu membunuhku, Tuan lembah kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu mengancamku? Dev mengerutkan kening, aku paling benci ancaman dari orang lain. Apa yang ingin Guru Buhwo katakan? Dev tidak memberinya kesempatan berbicara. Setelah satu lambaian, Guru Buhwo langsung mati di kaki Dani. Dev membungkuk dan mengeluarkan ginseng berusia 1000 tahun dari dada Tuan Buhwo, dengan sedikit senyum di wajahnya. Dev menyingkirkan ginseng berusia 1000 tahun itu dan menatap Dani. Dani merasakan tatapan Dev, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kepala keluarga Jiang di ibu kota provinsi yang bermartabat dan salah satu dari 4 pilar aliansi seni bela diri, pada saat ini, sebenarnya berlutut di depan seorang pria muda berusia awal 20-an, dengan penampilan layaknya seorang budak. Semua orang memandang Dani dengan mata aneh. Orang-orang dalam seni bela diri lebih baik mati daripada menyerah, tetapi pada saat ini, Dani benar-benar berlutut untuk bertahan hidup. Dani sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain, dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu bertahan hidup. Selama Anda masih hidup, Anda dapat berbicara tentang segalanya, jika Anda mati, apa gunanya integritas? Dani memohon belas kasihan pada Dev. Saya mohon Tuan Chen untuk mengampuni hidup saya. Saya bersedia mempersembahkan semua bahan obat dari keluarga Jiang kepada Tuan Chen, banyak di antaranya berusia lebih dari 100 tahun. Dev tersenyum dingin. Saya adalah musuh yang membunuh putri dan putra Anda. Jika saya mengampuni Anda, tidakkah Anda ingin menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada saya? Tidak, sama sekali tidak. Putra dan putri saya menyinggung Tuan Chen. Mereka tidak punya mata, pantas mati. Jika saya berani membalas dendam pada Tuan Chen, maka saya akan mati. Dani mulai membuat sumpah beracun. Untuk bisa bertahan hidup, dia rela melakukan apa saja. Dev mendengus dingin. Orang seperti ini bahkan bisa mengabaikan putra dan putrinya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki kredibilitas? Mungkin jika dia dibebaskan hari ini, dia akan membalas dendam pada dirinya sendiri besok. Fata buru-buru membujuk Dev. Tuan Chen, Anda tidak bisa mengampuninya.
Dani ini sangat kejam. Jika dia selamat hari ini, dia pasti akan membalas dendam. Aku paham. Dev tersenyum sedikit, lalu memandang Dani, jika aku dikalahkan olehmu, maukah kamu mengampuni hidupku? Dani tercengang dan menatap Dev dengan ngeri, dia akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat tangan besar Dev akan jatuh. Berhenti. Tepat ketika Dev hendak membunuh Dani, Hans tiba-tiba bergegas masuk dan menghentikan Dani. Ellie mengikuti dengan cermat, dan setelah melihat bahwa Yuki dan Dev baik-baik saja, dan tanah penuh dengan mayat keluarga Jiang, hati Ellie jauh lebih tenang. Dev memandang Hans Lee dengan curiga dan bertanya, "Tuan Lee, mengapa kamu menghentikanku?" Hans berkata dengan ekspresi serius, "Dev, jika kamu membunuh Dani Jiang ini, adiknya tidak akan membiarkanmu pergi. Mungkin aliansi seni bela diri seluruh ibu kota provinsi akan menderita. Adik laki-lakinya." Dev mengerutkan kening, tidak tahu siapa adik laki-laki Dani Jiang. Dan ketika Ryu mendengarnya, dia terkejut dan berkata, "Bukankah Drake Jiang sudah lama meninggal? Bagaimana dia bisa masih hidup?" Hans menggelengkan kepalanya. Drake Jiang belum mati. Sekarang dia telah menjadi guru di Kyoto, dan kekuatannya sangat hebat. Kali ini, semua orang tercengang, dan sepertinya mengerti siapa yang dikatakan Hans tentang Drake. Hanya Dev yang tenang, sedangkan yang lainnya yang tercengang. Dani yang berlutut di tanah, tiba-tiba melompat dan tertawa liar. "Hahaha, kamu tidak bisa membunuhku, jika kamu membunuhku, saudaraku pasti akan membalaskan dendamku, dia akan membunuh seluruh keluargamu." Rao mendengus dingin pada Dani. "Dani, jangan berpuas diri. Saat itu, untuk menjadi kepala keluarga Jiang, kamu memaksa saudaramu pergi dan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Sekarang bahkan jika kamu mati, tidak mungkin dia untuk membalaskan dendammu. Diperkirakan, justru dia sekarang ingin membunuhmu." Dani berteriak dengan bangga. "Dia bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa. Bagaimanapun, kami adalah saudara. Jika kamu membunuhku dan menghancurkan seluruh keluarga Jiang, saudaraku pasti akan membuatmu membayar harganya." Faktanya, dia baru saja mengetahui berita bahwa adik laki-lakinya masih hidup saat ini dan menjadi guru di Kyoto. Dia pasti akan sangat kuat, dan kucing dan anjing di ibu kota provinsi pasti tidak akan dianggapnya serius. Melihat Dani yang bangga, Dev mendengus dingin. Kecil. Dengan satu hentakan telapak tangan, kepala Dani langsung mekar dan jatuh langsung ke tanah. Melihat adegan ini, semua orang langsung terdiam, dan hati Hans semakin campur aduk. Sekarang Dani sudah mati, keluarga Jiang pasti akan terpecah, jika Drake Jiang benar-benar mengetahui informasi tentang yang terjadi di ibu kota provinsi, mungkin akan memicu badai berdarah. Guru di Kyoto mendapat dukungan dari banyak keluarga besar di Kyoto. Berapa banyak keluarga yang ingin mengundang Drake Jiang sebagai pendukung? Alasan mengapa Hans mengetahui informasi ini adalah karena teman-temannya di Kyoto tahu bahwa ibu kota provinsi Jiangbei adalah kampung halaman Drake. Temannya menemukan Hans dan ingin Hans membujuk Drake untuk menjadi pendukung orang itu. Karena inilah Hans tahu bahwa Drake belum mati, dan dia tinggal di Kyoto. Ray melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Dev. "Kekuatan Tuan Chen, saya, Ray Wu, sangat mengagumi Anda. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan Tuan Chen sebagai pemimpin aliansi seni bela diri. Jika Drake benar-benar kembali ke ibu kota provinsi dan membunuh, kita juga dapat melawan di bawah kepemimpinan Tuan Chen." "Ya, kami setuju dengan Tuan Chen sebagai pemimpin. Tuan Chen adalah pemimpin aliansi, saya yakin tidak ada yang keberatan." Semua orang mengikutinya. Bagaimanapun, kekuatan Dev jelas bagi semua orang. Dengan orang yang berkuasa seperti itu, aliansi seni bela diri di ibu kota provinsi pasti akan dapat membuat nama, dan bahkan bergegas keluar dari seluruh provinsi Jiangbei. Dev memandang kerumunan, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak tertarik menjadi pemimpin aliansi manapun. Jika saya bisa merekomendasikan kepada Anda sekalian, biarkan Fata yang menjadi pemimpin aliansi. Jika ada yang salah dengan aliansi, saya, David Chen, pasti akan membantu." "Tuan Chen." Fata terkejut, dia tidak berpikir bahwa Dev ingin dia menjadi pemimpin dari aliansi seni bela diri. Dev melambaikan tangannya pada Fata, dan tidak mengatakan apa yang harus dikatakan padanya.
Biarkan Fata menjadi pemimpin aliansi. Faktanya, Dev baru saja memikirkannya. Di masa depan, saat tingkat pelatihannya semakin tinggi, sumber daya yang dibutuhkan Dev akan meningkat secara eksponensial, jadi Dev membutuhkan orang yang dapat membantunya menemukan sumber daya. Setelah Fata menjadi pemimpin aliansi seni bela diri, dia pasti akan dapat membantu dirinya untuk menemukan sumber daya dengan lebih baik. Ray adalah orang pertama yang setuju, dia berteriak dengan keras. Saya setuju, sekarang Dani sudah mati, dan Kelvin Sun menjadi cacat, mungkin dia tidak akan selamat, dan sekarang hanya ada saya dan Fata yang tersisa di 4 pemimpin. Saya pikir kekuatan saya lebih rendah dari Fata, jadi saya setuju dengan saran Tuan Chen. Ray telah mengatakan demikian, dan aula seni bela diri keluarga lainnya tidak berani keberatan, jadi mereka semua setuju, dan Fata menjadi pemimpin aliansi seni bela diri. Setelah pertemuan bubar, Ray tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi berjalan ke Dev. Tuan Chen, hari ini adalah pembuka mata bagi orang tua ini. Jika Tuan Chen tidak keberatan, saya harap Tuan punya waktu untuk membimbing saya. Trik apa yang berguna untuk orang tua ini? Sikap Ray sangat hormat, seperti siswa sekolah dasar yang menghadapi gurunya. Dev tersenyum kecil. Tuan Wu sangat sopan, kita bisa belajar satu sama lain, tidak perlu bimbingan apapun. Ray tertawa. Hahaha, tidak apa-apa untuk saling belajar. Ketika saatnya tiba, saya mengundang Tuan Chen, dan saya berharap untuk tidak akan menolak merpati tua ini. Tentu tidak. Dev menggelengkan kepalanya. Segera, Ray juga pergi. Melihat punggung Ray, Dev selalu merasa bahwa pria ini sangat licik, dan itu membuat orang merasa bahwa dia tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia tidak dapat mengatakan bahwa dia jahat. Hans berkata kepada Dev dengan sedikit tak berdaya. Dev, apa yang aku katakan itu benar. Kamu bisa melakukannya sendiri? Jika Drake mengetahuinya, dia pasti tidak akan menyerah. Dev tersenyum kecil. Para prajurit akan memblokir air dan menutupi tanah, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika Hans mendengar ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa membawa orang-orang pergi. Dev mengajak Fata dan Yanse dan tidak kembali, tetapi langsung pergi ke Menshan keluarga Jiang. Sekarang Dani sudah mati, semua keluarga Jiang akan menjadi milik Dev. Di antara banyak keluarga di ibu kota provinsi, tidak ada yang akan bertarung dengan Dev. Yansen mengemudi, Dev berada di kopilot, Yuki dan Ellie di kursi belakang, dan ada beberapa mobil mengikuti di belakang. Itu adalah Fata membawa orang-orangnya dari aula Fata. Dalam perjalanan, Yuki mau tidak mau bertanya kepada Dev. Dev, kamu, ada apa dengan hal-hal kotor yang baru saja kamu makan? Sekarang Yuki berpikir tentang Dev yang tadi memakan hantu-hantu itu, dan dia masih merinding dan ingin muntah terus-menerus. Makanan kotor apa yang dia makan? Ellie bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuki ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa menatap Dev, berharap Dev bisa menjelaskan. Dev juga ingat saat ini, ketika dia melahap hantu, dia lupa bahwa Yuki ada di sana, dan Yuki pasti akan jijik ketika dia melihat adegan ini, mungkin dia akan takut ketika melihatnya. Yang kotor, itu hanya teknik ilusi yang digunakan oleh penyihir. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa ada hantu di dunia ini? Dev berpura-pura menjelaskan, lihat, aku tidak punya apa-apa di tanganku, dan aku bisa langsung mengubahmu menjadi hantu. Setelah Dev berkata, lalu muncul kabut putih terlihat di telapak tangannya, dan segera kepala hantu muncul di tangan Dev, yang mengejutkan Yuki dan Ellie. Dev membuka mulutnya dan menyedot kepala hantu itu ke dalam mulutnya. Sebenarnya, ini semua dilakukan oleh Dev dengan menggunakan aura, tetapi hantu yang dilepaskan oleh guru Buhwo semuanya nyata. Saya pastikan semua itu palsu. Saya akan mengeluarkan belati untuk Anda. Dev terus menjelaskan, dan segera ada belati di tangannya, Dev mengisap keras, dan juga menyedot belati ke mulutnya, ini semua terbentuk dari kekuatan. Kamu bukan seniman bela diri, jadi kamu tidak tahu. Aku mengerti. Ellie sepertinya mengerti, jadi dia menjelaskan kepada Yuki, Yuki, kamu bukan seorang seniman bela diri, kamu tidak mengerti ini, Master sebenarnya dari energi internal dapat mengendalikan ki dan bisa merubah energi menjadi suatu bentuk. Dengan begitu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ilusi dari berbagai objek sebenarnya palsu.
Setelah Ellie mengatakan ini, wajah Yuki yang awalnya bingung memiliki sedikit kepercayaan diri, dan mengangguk, oh, itu ternyata palsu. Melihat bahwa Yuki percaya, Dev diam-diam menyeka keringat dinginnya, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yuki. Sepertinya hal-hal ini terlalu ajaib untuk dilihat oleh Yuki di masa depan. Yansen, yang sedang mengemudi, tersenyum diam-diam. Jika Yuki, yang tidak dapat dijelaskan Dev hari ini percaya itu nyata, saya takut keduanya ketika ingin bercumbu di masa depan, maka Yuki akan memiliki dendam di hatinya. Dev memelototi Yansen. Jangan tertawa, mengemudi dengan baik. Segera, kelompok itu tiba di villa keluarga Jiang. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh villa keluarga Jiang. Tampaknya, orang-orang lainnya sudah mengetahui berita kematian tragis Dani Jiang, dan mereka semua melarikan diri tanpa jejak. Setelah turun dari mobil, Fata melihat villa mewah keluarga Jiang dan berkata kepada Dev, Tuan Chen, Anda tidak memiliki tempat tinggal di ibu kota provinsi, dan villa ini dapat digunakan sebagai akomodasi untuk Tuan Chen. Dev mengangguk dan tidak menolak. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di rumah Ellie sepanjang waktu, dan sekarang Yuki ada di sini, bahkan lebih tidak mungkin bagi Dev untuk tinggal bersama Ellie. Melihat Dev, Ellie mengangguk setuju. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sedikit kecewa di hatinya, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan dan memperingatkan dirinya sendiri dengan keras di dalam hatinya, Dev adalah pria teman baikmu, Ellie, apa yang mau kamu lakukan? Kamu mau mengkhianati teman sendiri. Berjalan ke villa, melihat dekorasi mewah dan barang antik, bisa dibayangkan betapa mewahnya hidup Dani Jiang. Dev, Yuki dan Ellie duduk dan mengobrol di ruang tamu, menunggu Fata untuk menyisir seluruh villa keluarga Jiang. Tetapi setelah beberapa saat, seseorang dari aula Fata datang dengan tergesa-gesa. Tuan Chen, Tuan Istana, silakan ikuti saya. Melihat ekspresi cemas orang-orang dari aula Fata, Dev tiba-tiba berdiri. Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Orang dari aula Fata menjawab. Dev langsung mengikuti orang-orang dari aula Fata, dan Yuki dan Ellie yang penasaran juga mengikuti. Ketika mereka datang ke halaman villa yang terpencil, mereka melihat bahwa Fata dan Yansen memimpin orang-orang di sekitar halaman, dengan kemarahan di mata mereka. Dev bertanya pada Fata. Fata, ada apa? Tuan Chen, lihatlah sendiri. Fata berkata sepanjang jalan ke sebuah ruangan di halaman. Dev melihat ke dalam rumah dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin gadis yang terkunci di dalamnya. Gadis-gadis ini melihat Dev dan yang lainnya, semuanya ketakutan, dan mereka meringkuk bersama, jelas ketakutan. Apa yang terjadi? Alis Dev berkerut erat. Tuan Chen, saya baru saja bertanya, gadis-gadis ini semua ditangkap oleh Dani Jiang, yang tertua baru berusia 18 tahun. Mengapa Dani menangkap begitu banyak gadis? Dev bingung, bahkan jika Dani memiliki nafsu yang besar, dia tidak membutuhkan begitu banyak gadis. Mata Fata penuh dengan kemarahan. Gadis-gadis ini tidak tahu mengapa mereka ditangkap, tetapi Dani akan mengirim orang untuk memilih 2 gadis setiap hari, dan mengirim mereka pergi setelah didandani. Sebagai seorang wanita, Fata tentu sangat bersimpati kepada gadis-gadis ini. Yuki dan Ellie juga. Ketika mereka melihat gadis-gadis ini dikurung, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mengertakkan gigi karena marah. Alis Dev terjalin erat, dan kata-kata Fata yang tak terduga membuat hatinya berkedut. Suruh beberapa orang untuk mengurus gadis-gadis ini dan antar mereka pulang satu persatu, kalian semua ikut denganku. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan keluar ruangan. Berdiri di halaman, Dev menutup matanya sedikit, mengucapkan mantra di mulutnya, dan tiba-tiba tangannya menyapu di depan matanya. Ketika Dev membuka matanya lagi, ada sedikit cahaya merah di matanya. Dev melihat sekeliling villa, dan akhirnya melihat ke tempat yang tidak jauh dari barat daya. Di mata Dev, dia melihat asap hitam mengepul dari tempat itu, dan kemudian mengembun menjadi awan hitam di udara, dan itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dev menarik kembali pandangannya, wajahnya menjadi sangat jelek. Begitu banyak kebencian. Dengan langkah cepat, Dev langsung bergegas menuju ke arah barat daya. Fata dan yang lainnya melihat ini dan mengikuti dari belakang. Setelah berlari sekitar 3 atau 4 mil, Dev berhenti di atas dataran tanah kecil,
Dia melihat ada tanah yang baru saja digali di mana-mana. Dev melirik, dan tiba-tiba menemukan anting-anting di tanah, dan menemukan anting-anting lain di tempat seperti itu, yang membuat wajah Dev menjadi muram hingga ekstrim. Bersambung ke episode 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.